Ya. Combo mereka jalan, waduh ngeri benar. Betul, tapi untuk Baran sendiri, untuk sekarang juga udah mulai difleksibelin lagi ya, bisa bergeser ke area XP. Tapi berarti ya menurut aku bakal cukup rugi sih untuk adanya Baras digeser di area XP. Karena masih banyak nih XP laner yang menurut aku ya lebih berbahaya dibandingkan Baras itu sendiri. Karena ya kelemahan dia di mobilitas. Dan untuk sekarang, dari segi banning yang sudah mulai terlihat, Angela. backshot ditutup, Yuzong dan Angela. Ya, Angela juga jadwalnya kan hero rotasi cepat dan kayaknya pemilihan dari first pick yang akan dibawakan sama Geek Farm Junior. Karena mereka tadi sudah membawakan Matilda, seharusnya mereka lebih concern kepada hero-hero yang mungkin punya rotasi cepat kayak misalkan Luoi, tapi kayaknya Luoi-nya bakal diadu nih sama Coach Riff. Harit masih open soalnya. Dan kita sudah melihat kemarin Arcusena ketika ternyata ada Harit di first pick, mereka tuh ternyata akan langsung menjawab dengan hero seperti Esmeralda. Nah kan, Luoi-nya yang di-ban. Waduh. Haritnya dikasih jadinya, ditukarkan dengan chip. Dan SB berarti? Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin Harit dilepas, ini berani banget loh. Iya. Karena mereka udah coba di semifinal. Oke, kita lihat coba di final. Kenapa aku cukup ketawa? Karena Harit ini tier S. Ya. Oke, pertama. Kedua, mereka harus sudah siap akan hal counter tersebut. Nah, kalau mereka nggak siap, itu akan membuat tim RRQ ini blunder. Oke, kita ngomongin Roger. Oke, Roger itu kuat, leading. Rogernya sekarang akan ada di gold, possibility-nya. Ya. Lawan Harit di arah leading base-nya, clear-nya memang Roger Profesor. Ya. Tapi untuk one by one, Harit. Dan ngomongin ke arah chip, siap nggak chipnya untuk ready ke arah top lane? Kalau chipnya ready, sekarang kondisinya adalah tim Geek Farm Junior harus respon dengan support. Nah ya, dengan support. Supaya apa? Gimmick-nya ini berhasil dilakukan. Dan sekarang kalau dia nge-pick ke arah Akai, menurut aku cukup bazir. Karena aku lebih prefer, aku lebih suka Carmilla bahkan. Aku lebih ngomong, aku lebih prefer Carmilla. Ya karena udah ada chipnya kan, kelihatan. Kalau bukan portal, Respon. pasang aja di sana curse of God-nya. Bener sih. Karena ya balik lagi tadi udah sempat kita bahas juga ya, tim fight chip ini jadi kuat banget yang bisa dibawain. Cuman masih menunggu Esmeralda, apakah ini potensial dengan adanya 3 hero yang udah dibawa sama Geek Fam, Prof? Ya, chance-nya gede banget. Akai juga mereproduksi shield, itu yang penting. Dan ditambah lagi untuk cancellation, sekalipun nanti terkena heavy spin, kayaknya nggak akan jadi masalah karena Esmeralda bisa bawa Purify. Ya. Tipikal hero yang sangat-sangat fleksibel dengan adanya battle spell. Ditambah lagi, kalau Esmeralda, ini bakal mudah sekali untuk mengambil atau mencuri shield yang aktif. Tapi sekarang, Fredrin dulu. Mereka juga nggak mau ngelepasin hero yang lagi powerful di tier junglernya. Ben Carmilla. Ben Carmilla. Iya. Itu kenapa aku bilang mereka butuh support. Ya. Mereka butuh Carmilla. Support itu bukan berarti tentang healer, beda ya. Iya, Kalau iya. aku bilang healer. Dan healer ya mungkin nggak hanya ada ini kan, ada banyak kan. Ada banyak. Tapi kalau support kan bisa kayak Paramis. Paramis juga yang tidak berhealer. Kita Iya. lihat juga nanti ada Carmilla. Itu dia kenapa aku bilang mereka butuh buat healer. Tapi ketika mereka melewatkan dan menuju ke arah Akai, dan dimana menurut aku pribadi ngomongin dari segi jungler, ini lebih banyak opsionalnya dibanding untuk segi counter. Iya sih. Terlalu dini ya untuk ngambil ke Akainya juga. Karena ini kan juga akan ada di arah global ban. Betul. Ini akan banyak opsi untuk jungler mereka, dan sekarang mereka baru di early Night Sky udah ngebuka 2, dan mereka kalau Arcusena nggak nge-ban ke arah Carmilla, ini mereka nggak respect. Game kedua bisa jadi di tangan para pasukan dari tim Geek Farm Junior. Ya, Ingat, makanya- respect is the key. Ya, respect dari Esmeraldanya juga udah muncul di sana. Ya. Jadi harusnya pemilihan hero untuk XP lane-nya akan lebih bervariasi. Atau jangan-jangan nanti bakal ada hero-hero yang memang kapasitas di XP-nya hanya untuk bisa ngebadanin juga agar Roger-nya bisa lebih leluasa untuk mendeliver damage. Hero-hero XP yang bisa jadi badan ya. Sebenarnya cukup banyak sih buat sekarang. Ya, tapi karena ada Harit sih kayaknya Uranus sudah kita dilihat dulu. Iya, Itu udah. Tipe burst kayaknya udah harus Baik. dihilangkan dulu ya. Kalau ngomongin karena Harit, mungkin untuk memancing Harit dengan adanya trigger purify yang dia miliki, mungkin ada sosok dari EXP yang bisa punya sisi. Ruby? Sisi, entah mungkin Ruby, tapi kalau Ruby ini yang dipermasalahkan adalah nanti next game. Kalau dia nggak berhasil dengan gameplay mereka, kans mereka habis loh. Harus bener-bener apa namanya,
apa sih digunakan sebijak mungkin, Dimaksimalkan. dimaksimalkan, dipadatkan. Ya, tapi aku lebih suka kalau ini adalah pick menuju ke mid laner dulu agar nanti last picknya kita tunggu dulu nih. Hero apa yang bakal keluar dari Geek Farm Junior. Nana pick untuk Rinzia. Agar nantinya ketika ditarget, dia masih punya efek pasif yang akan melindungi dirinya. Melihat sosok dari Dairen, ada satu hero yang cocok dengan Chip. Kalau misalnya ngomongin Dairen, Apa tuh? Terisla. Terisla. Tapi Gimana ini dengan Arlot? Ngomongin Arlot, sekarang kondisinya kalau Arlot yang masuk final list itu ke arah cuma satu arah. Aku nggak tahu kenapa lebih suka kalau tiba-tiba misalkan ada hero-hero dash, Ya. Obvious muncul di sini. Jadi Oh. opsi untuk menghentikan Haritnya lebih banyak. Bener sih. Oke. Karena udah ada Valentina, udah ada Harit, ditambah lagi dengan lapu-lapu. Semua dash. Semuanya efek dash. Lampu-lampu juga. Kalau satu pick lagi dari Geek Farm Junior dan ternyata menuju ke arah dari Grove, ini setidaknya ada satu hero yang nggak punya power dash yang terlalu banyak lah jatuhnya kayak Akai. Tapi ini lumayan banyak memakan resource dengan adanya Grove dan Akai. Heavy CC banget dari Geek Farm Junior. Heavy CC. Dan ini juga cukup untuk mengamankan Harit, Prof. Ini targetnya ngamanin Harit ya. Gimana dia bisa ngedeliver damage, Secret Vision, Chrono Dash-nya clear. Iya sih. Ini Itu. 3 frontline ya, soalnya dibawain 3-3-nya tebel banget. Tapi berarti bakal menunggu untuk penetrasi yang nanti bisa dikasih. Dan Arlot, Arlot. yang akhirnya menjadi pilihan terakhir untuk seorang Dairen. Oke, kombinasi bareng sama Apa itu dan? Oh ada live-nya juga. Ada ini. The fuck man. Udah gua nyampe sini nih. Ini dong. Jatuh di tempat cuci mobil lagi gua balik. Ini atau enggak dia keluarin? ya, jangan sampai kayak nantinya tiba-tiba ternyata nggak tepat nih untuk kombonya terutama karena kalau kita ngomongin combo banyak banget combo yang masih tersimpan nih dari draft pick di 2 game yang kita jalankan. Yang akan mempengaruhi untuk nasib di game-game selanjutnya juga. Baik lagi dengan efek sisi yang begitu banyak dari RRQ Sena dan Geek Farm Junior yang ngebawain banyak banget juga initiator momen pick off bisa mereka mainkan. Oke, sahabat berlama-lama kita langsung saja menuju ke game yang kedua. RRQ Sena versus Geek Farm Junior masih di Grand Final FPL Indonesia Season 9. Ya, 1 poin sudah dikantongi oleh RRQ Sena dan ngebuat Geek Farm Junior pasti mulai sedikit pressure. Tapi Wesa, di awal udah kehilangan setengah darahnya. Buset, untung nggak flicker tuh Nevin. Itu kalau sampai flicker-flicker juga yang dikeluarin itu rugi benar. Nah bahkan sekarang kondisinya kalau para pasukan dari tim RRQ mereka bakal coba untuk nyimpan ke arah Muesa dan Muesa yang ngeluarin flicker. Wah ini di arah Turtle yang rugi tim Geek Farm Junior. Ya. Jadi resource yang tersisa dari battle spell akan hilang seketika. Sekarang kalau kita liatin rotasi, lebih tepatnya lagi Idok bermain di area river. Selalu menjadi river guardian untuk bisa rotasi dengan cepat. Terutama ada Y-Walk juga yang akan mempercepat rotasi dari Chip. Dia akan hadir di semua lini yang ada di bagian dari area jungle dari milik Geek Farm Junior juga. Tapi untuk pemilihan emblem lagi-lagi ya, mungkin di sini emblem yang paling menarik adalah Tenacity, bukan Bargain Hunter. Jadi Haritnya harus farming lebih rajin agar bisa mencapai item seperti Holy Crystal nantinya ketika di teamfight besar. Mungkin di menit-menit yang ke-10 lebih tepatnya. Dan yang nyebelinnya adalah ini bisa ngelakuin trigger terhadap Purify dengan gampang. Ya Sering bro, banget ya. nggak usah butuh heavy CC. Nggak punya MVC nggak perlu apa. Nggak usah tinggal di tek 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 terus kena stun itu. Aduh. Trigger Purify dia pasti. Iya itu kan bisa trigger Purify dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim RRQ Sena. Mereka melihat adanya sosok seorang Spain dan bahkan para pasukan dari tim RRQ Sena agak sedikit terpressure di arah EXP lane. Tapi ini tidak menutup kemungkinan mirroring terjadi dan membuat sosok dari Harit harus pulang. Ya. Bijak juga nih dari Ian. Dia ngasih ke Toy untuk lasitnya dari Scavenger Crab agar nantinya matchup gold lane-nya juga nggak kalah-kalah banget karena lawannya Harit loh by the way. Betul, bakal cukup berat untuk sisi gold lane-nya, tapi ini bakal cukup berat juga untuk ke arah turtle-nya dengan perbedaan yang belum terlalu signifikan dan hanya X-Benching dengan ultimate mana. Tapi kita lihat di sini Ido apakah coba membuka vision, apakah para pasukan dari tim RRQ mereka terlalu breakfast dan the power of retribution. Apapun meanwhile bersekutu dengan Thailand. RRQ
Sena berhasil mendapatkan turtle. Thanks to Rinsia. Kalau Rinsia nggak dapetin turtle, mungkin aja tim fight tadi Geek Farm Junior bisa dapetinnya. Cuman meskipun gak dapet turtle pun ya, Iya. kita dapetin 2 poin eliminasi untuk sekarang, bro. 2,5 Lagi-lagi. poin lebih unggul. 2,5 poin lebih unggul dan ditambah ingat Nana. Pemilihan Nana yang sangat-sangat bijak sekali. Karena kita tahu heavy spin hanya bisa dihentikan dengan ada transform. Press for nothing dan niat kali ini ada cara untuk pulang. Berasal di sektor tapi lihat dengan adanya shortcut. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm Junior membalikan kembali keadaan dari tim Argentina. Mereka berhasil kehilangan 3 playernya dan bahkan Toy double kill from Toy. Ini berbahaya banget tadi ya. Out of nowhere, surprise mengagetkan kita semua tiba-tiba datang dan hampir saja bisa menangkap. Meanwhile dari top lane, Masako adalah the best thing yang bisa dilakukan untuk melakukan full plating, membuat sosok seorang Toy ketinggalan sedikit dari segi gold yang sudah dia dapatkan 2 poin kill di bawah. Wah, tapi seenggaknya ada pertukaran sih di area bottom lane dan Toy masih on track. Karena ingat ketika dia match up melawan Harit, jatuhnya emang Harit di early game akan selalu diunggulkan. Tapi dengan adanya point kill tadi, ini mendorong sedikit dengan adanya Corrosion Sight sebagai first item dari Roger. Oke, Dairen hanya fokus secara clear. Tapi nampaknya dengan ada idok yang terdeteksi dengan permainan dari Mercy, Nevin, ini mereka juga agak cukup worry dari tim Geek Farm Junior. Ya, Mercy tipikal hero yang lumayan sulit untuk dikejar, tapi bakal gampang banget untuk mengejar pemain dari RRQ Sena nantinya. Cuman memang untuk kedua belah XP lane mungkin nggak bisa merasakan perbedaan yang terlalu signifikan. Arlot bukan tipikal hero yang bakal stay di laning terus, tapi dia bakal lebih masuk ke arah tim fight nantinya. Perebutan objektif selanjutnya akan segera dimulai dalam 10 detik lagi. Ya karena kan tipikal Arlot hero yang sangat berketergantungan nih dengan kehadiran dari teman-temannya. Jadi efek chain CC sangat diperlukan sekali di sini dan Toy harusnya dia udah mulai rotasi nih menuju ke area bottom lane. Oh my god, Harris dikeluarkan shortcut. Tapi Dairen harus tertake tanpa masuk dari Cimaro ke Sena. Fokus ke arah seorang Messi. One last perfect ternyata pakai kan pause. Lihat teriakan dari sosok serigala Toy kali ini membuat para pasukan dari Geek Farm Junior mereka kehilangan sosok seorang Mercy. Zoning out akan coba dilakukan seorang idol. Toy berada di garis depan, Mueza menutup semua jalan untuk pulang. Para pasukan dari Cimaro ke Sena gak butuh itu karena Tarto mereka dapatkan. Jadi mereka tidak ada jalan untuk pulang dan passwordnya for nothing. Ya, masih ada seorang Yas yang bisa setidaknya menutup jalan ya, supaya pemain lainnya, terutama dari seorang Idok, masih bisa selamat. Cuman, dalam fight yang cukup panjang tadi, Masako akhirnya bebas. Dia ada di bagian bottom lane untuk melakukan clearing, tapi sayangnya dia harus ketemu sama Dairen yang cukup tanky juga. Ya, Nevin, purify-nya? Ketrigger juga. Trigger juga. Ya karena kan efek chain CC-nya tadi ya dan Dairen benar-benar memberikan pressure yang luar biasa di arah dari XP lane. Walaupun dia dengan build Fury Hammer saja modal awalnya Iya. untuk damage deal. Tapi lagi-lagi dengan adanya Vengeance karena dia akan mendapatkan damage 2 kali lipat dari skill keduanya Arlot, otomatis itu yang akan membuat Arlot bisa melakukan poking damage juga dengan jarak yang dekat. Ya, berarti sudah dipastikan on point seluruh dari vengeance yang dimiliki dari seorang Arlot. Dan kondisi saat ini, mereka kembali bertukar. Dan selalu membuat RRQ Sena dengan lane turtle-nya itu ada gold lane-nya loh. Ya, tapi lagi-lagi ya untuk perbedaan 1000 gold dari gold lane dan ini menurutku sangat berbahaya karena Masako dia bawain Harit loh, hero TRS gold lane yang lagi naik daun banget di semua level MPL, MDL, di semua region bahkan dan kali ini dia sudah mendapatkan Haritnya. Iya, pressure-nya bakal cukup berat sih untuk Haritnya sendiri karena ya dia bakal bergantung untuk game-game selanjutnya juga. Cuma untuk sejauh ini dari bagian top lane, Oke, bagian top lane shortcut terbuka. Mereka timpa dengan sangat besar MCC dikeluarkan. Tapi satu buah poin kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Argentina. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan Dairen. Masih coba untuk menutup. Dengan adanya play di sana damage. Dan sosok-sosok sampai tidak akan bisa kabur kemana-mana. Akan ada poin kill yang hilang di saat mereka ingin mendapatkan turtle. Masako udah gak bisa menukar dengan platingan gold. The final slash dari seorang Dairen. Mueza cukup kebingungan untuk bisa keluar dari zona seorang Dairen ini, Nevin. iya, buy one get one akhirnya berhasil diamankan karena yang masuk ke teleportasi itu nggak cuma pemain dari Arkisena, tapi di sana ada dari Geek Farm Junior juga mengirim satu pemain mereka. Dan sekarang bergeser lagi ke arah objektif, masih ada sedikit peran yang mau dikasih sama seorang Mueza dan juga Masako yang sudah mulai terpantau di area turtle. Tapi Terdeteksi untungnya ada Imun Mueza di sana bakal coba dipaksa. Wajah sport defensive, Prefector telah dikeluarkan. Perpasukan dari tim Mararkill. Mereka berhasil mendapatkan satu poin kill dari Mueza tapi tertukar dengan tidak adil dan Toy harus ter-shutdown. Membuat para pasukan dari tim Mararkill. Apressor Fnatic, expansion almost tercipta. Dan Sepet kembali lagi menjadi pilihan utama para
pasukan dari tim RRQ Sena pun sama. Ians juga hampir ter-takedown. Tapi bedanya kali ini para pasukan dari tim RRQ mereka memiliki Tyron dan bahkan Masako hilang arah. Masako ter-takedown. Itu dia. Masako hilang arah bersama dengan adanya seorang Mercy. What are you doing? Masuk ke dalam kerajaan tangan para pasukan dari tim RRQ. Mereka kembali kehilangan Toy. Setidaknya at least itu adalah tim fight yang besar dan panjang yang benar-benar bisa dilakukan oleh tim Geekfam Junior untuk mendelay seluruh turtle-nya. Dua charge dengan 2 kali stun yang dilakukan membuat para pasukan dari tim RRQ ada power retribution. Tadi sana press warp memakin memendam sosok seorang Serpent ke dalam sana. Geekfam Junior, setelah banyaknya kerugian yang mereka alami, mereka pantang menyerah. Yang sebenarnya pantang menyerah memang sifat yang bagus, tapi enggak dalam kondisi seperti ini. Mereka malah menambahkan keuntungan buat RRQ Sena. Oke, tapi lihat Tyron mencoba dengan Fan Slash yang gagal. Tapi lihat sana besting yang bisa dilakukan untuk buying time. Dan di arah bottom lane, Toy coba untuk dapetin seluruh inner. Dan bahkan kalau bisa di sini yang dapetin Purple juga. Ini membuat sosok Serpent makin tertinggal jauh. Lihat 9 berbanding 12, Profesor. Berlipat ganda dan udah punya Divine Glaive juga untuk Nana dari Rinsia. 1-0-10, hampir 100% team fight participation. Karena yang 100% team fight participation ada di Idok sebenarnya. Dengan ada 12 assist yang tentunya dengan portalnya lagi dan lagi shortcut. Yang memperkaya juga shield effect, sustainability dari RRQ Sena. Tinggal melanjutkan lagi dengan winning condition yang mereka dapatkan dengan Perfect Turtle. Dan X-Men, aku nggak yakin kalau dia bisa bertahan dalam team fight di area Lord. Walaupun dia punya heavy spin, tapi ingat, sudah ada jawabannya, yaitu dalam Molina Smooch. Dia akan diubah oleh Rinsia menjadi Rakun, dan dia akan tenggelam ketika terkena efek stun dari Molina Blitz. Oh, oke, tapi Nevin, kalau menurut aku, kali ini para pasukan dari tim RRQ, mereka tidak akan mengendorkan permainan mereka. Mereka tahu mereka punya power yang besar. Lihat, mereka dapetin sosok dari turret mid lane-nya. Ini ngebuka vision yang sangat jelas, dan yang berbahaya adalah rumputnya bisa diisi Dyron. Ditambah lagi 3 poin kill loh, ingat. 3 poin kill yang menurutku sangat-sangat luar biasa dari Ians. Ini menambah lagi power levelnya. 10/13, 3 level juga dari 3 kill. Oke. Sedikit demi sedikit mereka akan coba memancing nih, Nevin. Semakin terbukanya turret buat teman-teman dari Geekfam Junior, ini akan semakin memudahkan Idok juga. Dia tinggal pilih mau teleport ke arah mana dan tinggal bawa teman-temannya ke arah mana. Tapi yang sekarang, yang paling penting adalah untuk mereka bisa nge-secure cara Lordnya terlebih dahulu, RRQ Sena. Dalam kondisi seperti ini, dengan keunggulan 4.000 gold, mereka punya chance yang besar banget. Dan bahkan Geekfam Junior menurutku, kalau misalnya mereka mau pasang kontes, ini bakal jadi hal yang berat banget. Jungle-nya beda 2 level. Begitu juga untuk para player lainnya yang belum ready dengan item-item utamanya. Ya, apalagi kalau kita lihat dari Toy, dia unggul 1 item. Dia udah punya Golden Staff juga, menuju ke Malefic Roar. Sementara Masako, dia masih berkutat dengan adanya Feather of Heaven yang baru jadi. Dan mungkin nextnya akan menuju ke Blood Wings. Tapi, apakah itu cukup untuk mendeliver damage semaksimal mungkin? Karena kalau kita lihat dari Ians-nya juga, ya on the way juga nih, menuju ke Radiant Armor atau bahkan mungkin ke Athena Shield. Magic Defense lagi untuk menghindari magic damage yang tinggi dari Masako. Ya, masih coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Ini harus ada yang bisa ngebuka momentum inisiasinya. Entah itu dari Geekfam Junior, ada Mueza dengan banner dan juga wall charge-nya, atau bahkan dari RRQ Sena. Karena kita tahu mereka punya Idok untuk bisa memberikan surprising dari arah manapun. Tapi kalau aku lihatnya ini mereka mau butuh poking dulu. Mereka mau cari soft skill yang keluar. Dan bahkan di depan sana lihat Mueza akan coba digerogotin. Para pasukan dari tim RRQ, mereka udah membuka Idok untuk menuju ke arah bottom lane. Udah membuka, tapi lihat di sana Persing. Reflektor bersama dengan Watchers maupun seorang Ian. Sekali ini Sekaratul Maut. Tapi sayang sekali Mega Kill tidak dapat kabar pasukan dari tim RRQ Sena. Dari Rinsia mempertahankan diri mereka. Mereka tidak ada Masako karena ujung tombak. Bahkan mereka kehilangan Mercy. Ini bencana. Mereka kehilangan banyak banget soft skill dan Toy tidak bisa diperhentikan dengan damage yang terlalu besar itu. Bersama dengan Toy dan teriakan serigala berbulu Toy. Kali ini menzoningan. Dan ini dia Raul. Dengan ikan paus dapat 1 poin kill. Dan lihat para pasukan dari tim RRQ membuat spin, bahkan harus pulang dengan jalan kaki. Iya, gak pernah puas ya untuk RRQ Sena. Udah dapetin karena Lordnya, mereka pengen dapetin lebih. Dan itu
semuanya bakal jadi keuntungan karena mereka hanya kehilangan seorang Rizia saja. Ya lagi-lagi winning conditionnya karena RRQ Sena udah unggul dari segi gold 5.000 bahkan. Dan mereka tinggal respon aja apa yang dilakukan sama Geekfarm Junior. Sementara Geekfarm Junior mencari celah untuk masuk ke lini belakang. Sekalinya jump in ke lini belakang, mereka pakai flicker semuanya. Jadi nggak ada escape skills untuk Mercy bahkan Weza. Oh, mereka buka shortcut di depan sana dan sangat sempit. Gak ada jalan untuk keluar bersama dengan Weza. Bahkan Masako akan coba dipangkap. Melempar masuk dan Tyrant Pan. Discount point. Double kill. Looking for triple kill. Looking for Mania. And wipe out. Ini bencana. Game kedua. One-sided. RRQ take the game. Straight push dilakukan oleh RRQ Sena dengan satu momentum saja. Indok memberikan kejutan kepada para pemain dari Geekfarm Junior dan Wipeout menjadi penutup game kita yang